Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, senang sekali saya Desi Natalia kali ini dari Desa Tondong Belang di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo. Anda akan kami ajak untuk berjalan-jalan di desa ini dengan sejumlah potensi pariwisata yang saya yakin kalau kita jalan-jalan ini Anda akan kepingin ke sini. Kali ini saya berada di Wae Woang, Wae Teku Nobo. Untuk mengetahui potensi desa yang lainnya, ayo ikuti saya. Selain destinasi wisata alam bahari di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang dominan dikenal, destinasi wisata alam lainnya juga tidak kalah menarik, di mana tidak hanya menjual daya tarik wisata alamnya, tetapi juga budaya, adat istiadat masyarakat yang berkaitan erat dengan destinasi wisata yang ada. Seperti halnya destinasi wisata di Kampung Nobo, Desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, yang memiliki 3 buah spot destinasi wisata alam yang dikenal dengan nilai budaya, meliputi Wae Woang, Cunca Perlamping, dan Wae Ngerguk. Kepala Desa Tondong Belang, Franciscus Severius Fedi menjelaskan, salah satu destinasi wisata yaitu Wae Woang merupakan sumber mata air yang digunakan oleh para leluhur di Kampung Nobo hingga saat ini. Wae Woang ini oleh warga juga digunakan untuk ritual adat yang dikenal dengan nama Wa'u Wae. Apabila ada seorang pria warga Kampung Nobo yang menikah, maka kedua mempelai harus mandi bersama dan disaksikan warga setempat sebagai bentuk penerimaan mempelai wanita oleh warga kampung dan para leluhur. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Franciscus Severius Fedi, Kepala Desa Tondong Belang. Saya panggilnya Pak Frans ya? Fedi aja. Oh, Pak Fedi. Oke, Pak Fedi, terima kasih sudah menerima RRI di sini. Dan ini salah satu potensi wisata ya di sini. Wae Woang. Wae Woang. Apa artinya, Pak Fedi? Wae Woang itu atau nama lainnya juga Wae Tiku ya. Oke. Itu merupakan sumber air kehidupan dari masyarakat Kampung Nobo ini. Artinya bisa dikatakan bahwa air dan Kampung Nobo ini sama-sama ada gitu ya. Adanya air ini maka ada Kampung Nobo ini di sini. Oke. Gitu ya. Dan secara turun-temurun air ini digunakan oleh masyarakat setempat baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk ritual-ritual adat. Sehingga air ini dipelihara terus secara turun-temurun. Oke. Narasi untuk mengantarkan ke destinasi wisata ini seperti itu begitu ya, sehingga kalau di sini sampai program dana desa Anda menyisihkan paling tidak untuk membangun tempat ini, jualan apa sih yang Anda akan sampaikan begitu Pak Fedi dan juga masyarakat di sini ya? Selain tadi filosofinya bahwa air ini adalah sumber kehidupan, masyarakat hidup berdampingan dengan air Pak Fedi. Tentunya daya tarik daripada Wae Woang atau Wae Tiku ini adalah cerita atau sejarah yang dipelihara secara turun-temurun, dan ini berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat yang ada di Kampung Nobo ini. Bagaimana air ini sejak Kampung Nobo ini ada, jadi semua warga itu menggunakan air ini untuk kehidupan rumah tangga dan juga dalam menjalankan ritual-ritual adat. Jadi ritual-ritual adat itu misalnya ketika ada putra dari kampung ini menikah dengan wanita dari kampung lain, jadi setelah dibawa ke kampung ini ada yang namanya istilah Wa'u Wae. Wa'u Wae itu sekitar 2 hari ya setelah sang perempuan ini sudah dibawa ke kampung ini. Jadi ada acara Wa'u Wae. Wa'u Wae itu mandi bersama kedua mempelai ini, pengantin ini, disaksikan oleh masyarakat setempat. Itu menunjukkan bahwa sang perempuan ini sudah diterima sepenuhnya di Kampung Nobo ini, baik oleh masyarakat yang masih hidup maupun oleh para leluhur. Jadi para leluhur ini disimbolkan ya hadir di Wae Woang yang merupakan peninggalan. Selain itu, budaya unik Wae Woang lainnya yang dipercaya hingga saat ini berkaitan dengan jenis kelamin anak dari mempelai yang dapat diketahui dari ritual adat Wa'u Wae yang telah dijalankan. Tua Golo atau tetua adat di Kampung Nobo, Maximus Hambur, turut menjelaskan terkait budaya unik Wae Woang lainnya, yaitu kepercayaan terkait pertanda akan adanya berita kematian warga kampung. Dengan terdengarnya suara gendang atau gong yang dipercaya bersumber dari Wae Woang. Jadi air ini sejak Kampung Nobo ini dibuka, air ini sudah ada. Bahkan sebelum itu juga kan sudah ada. Hanya kegunaannya dan keajaibannya ada. Kegunaannya bila mana nanti ada anak-anak kami di sini mengambil istri orang dari luar, berarti belum sah kalau umpamanya tidak mandi di sini.
mandi di air ini. Nanti kalau tidak ikuti aturan itu berarti mereka jatuh sakit dan tidak sehat. Itu yang paling. Lalu keajaiban air ini, kalau kita tidak ketuk pintu atau bahasa di sini bilang bentawai. Jadi itu berarti nanti kita masuk ada orang di sini. Kalau kita tidak panggil orang, ada orang misalnya nenek-nenek yang punya ini itu pasti. Lalu ada ular di sini, ular besar. Kadang-kadang dia naik dari situ, naik sampai di sana lari. Dari itu dia punya keajaibannya. Lalu kalau ada nanti berita mau ada kematian di kampung di atas ini, di sini ada bunyi gendang, gong. Berarti tahu bahwa dalam keadaan dekat ada yang meninggal. Begitu. Dua destinasi lainnya seperti Cunca Perlamping dan Wayang Geruk juga memiliki kepercayaan oleh warga setempat, di mana air dari kedua tempat wisata ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Kepala Desa Tondong Belang juga menjelaskan keberadaan destinasi wisata yang di Kampung Nobo ini akan tetap dipertahankan kealamiannya dan pihaknya juga terbuka terhadap masukan serta kritik guna mengembangkan destinasi wisata yang ada, khususnya Kampung Nobo dan di Desa Tondong Belang secara umum. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI.net, saat ini kita sudah sampai di air terjun Cunca Perlamping. Ini kebanggaan juga masyarakat di sini dan masih dengan Bapak Kepala Desa. Pak Kades, cukup jauh ya jalan kita ke sini. Tadi ada berapa jaraknya nih? Hampir 1 kilo Pak ya? Kurang lebih 600 kilo. 600 meter. 600 meter. Oke, jadi ada 600 meter dengan medan yang luar biasa. Ada yang menanjak, ada yang turun, dan memang dibiarkan secara natural ya. Ini memang sengaja dibiarkan akan tetap natural seperti ini sebagai jualan. Lalu ditambah dengan narasi apa lagi untuk bisa menjelaskan tentang ini Pak Kades? Ya, ini kan wisata pedesaan ya. Jadi kita harus membiarkan apa adanya di desa gitu ya. Jadi kita mau supaya wisatawan itu datang ke sini bisa membedakan bahwa inilah desa. Jadi kita membiarkan itu. Tapi tetap kita memperhatikan dari sisi keselamatan dari wisatawan ya. Jadi mungkin kita akan selalu mendengar apa yang menjadi masukan dan juga keluhan dari para wisatawan. Kalau misalnya radius 600 meter jalan kaki itu terlalu panjang, ya mungkin kita akan ke depan kurangi supaya sisakan 300 meter saja untuk jalan kakinya. Karena kita tahu kan bahwa ada semenisasi sebagiannya. Ya, ada sebagian wisatawan kita mancanegara suka dengan yang ekstrim, tapi ada juga yang lokal itu mungkin tidak terlalu suka dengan yang ekstrim. Jadi untuk mengakomodir semua ya kita sesuaikan. Setengah-setengah. Tengah-tengah. Oke. Berwisata di Kampung Nobo, selain mendapatkan keindahan wisata alamnya yang didominasi oleh wisata air terjun, pengunjung juga akan diperkaya dengan nilai budaya adat istiadat, kepercayaan warga kampung setempat yang berkaitan erat dengan wisata yang ada.